Kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Bagaimana cara kerja termometer? Termometer desain ini yang paling banyak kita gunakan. Termometer ini bekerja berdasarkan pemuaian ruang ya, suatu cairan. Jadi pemuaian itu ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada pemuaian volume atau ruang. Ya, cairan yang biasa kita gunakan adalah air raksa atau alkohol. Kenapa? Nah, air raksa ini memiliki rentang yang cukup lebar antara minus 29 derajat Celcius ya sampai 357 derajat Celcius. Jadi rentang pengukurannya akan besar. Bayangkan apabila cairan yang kita gunakan adalah air. Nah, air itu membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius. Tentu saja tidak efektif. Kita mau mengukur suhu minus 5 dengan menggunakan air sebagai cairan pengisi termometer, maka saat 0 derajat sudah membeku, sudah nggak bisa mengukur. Nah, kalau kita gunakan air raksa saat 0 derajat Celcius belum membeku ya, membeku pada minus 39 derajat Celcius. Jadi masih efektif untuk mengukur suhu misalnya minus 10 sampai minus 20 aja masih efektif karena air raksa belum membeku. Dan kelebihan lain dari air raksa ini tidak membasahi dinding kapiler. Ya, air raksa gaya kohesinya lebih besar dari gaya adhesi, jadi tidak membasahi. Dan air raksa ini sebenarnya air raksa sendiri bukan air. Air raksa itu logam dalam bentuk cair, sehingga dia itu mengkilat, mudah dilihat. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan kenapa air raksa ini yang paling banyak kita gunakan sebagai cairan pengisi termometer. Nah, untuk mengukur suhu yang lebih dingin lagi ya, sangat dingin, kita gunakan alkohol. Kenapa alkohol? Alkohol itu rentangnya adalah minus 144. Jadi untuk mengukur sesuatu yang dingin ya atau sangat dingin, kita biasa menggunakan alkohol ya. Jadi dia mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Jadi termometer yang cairannya itu berisi alkohol tidak efektif untuk mengukur suhu tinggi ya. Dia mendidih lebih dulu daripada air. Nah, jadi untuk mengukur suhu tubuh masih oke lah pakai alkohol ya. Namun alkohol ini ada kekurangannya, yaitu dia transparan. Jadi untuk menutupi kekurangan ini alkohol harus diberi pewarna. Oke. Nah, akhirnya setelah kita menemukan cairan yang cocok ya, ini adalah reservoir atau kantong untuk untuk tandonnya ya, dan ini adalah pipa kapiler, pipa yang sangat kecil itu disebut pipa kapiler. Kemudian para ahli akan menentukan titik bawah dan titik atas ya. Sebagai standar tentu saja air, karena air adalah zat yang sangat kita butuhkan dan ada di mana-mana ya. Jadi termometer ini ya pada umumnya akan menentukan titik bawah dan titik tinggi dari yang jadikan referensi adalah air ya. Jadi misalnya Celcius ya, Pak Celcius ini membuat titik bekunya adalah 0 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Tapi tidak semuanya memiliki skala seperti itu ya. Misalnya Reaumur ya, dia dari 0 sampai 80 ya. Fahrenheit malah bukan dari 0, dari 32 ya. Saat titik bekunya itu 32, titik didihnya adalah 212. Jadi dasar pemikirannya bukan air ya. Jadi setiap ilmuwan memiliki dasar pemikiran sendiri-sendiri. Dan Kelvin malah titik nolnya bukan dari air ya. Kelvin itu nolnya nol mutlak. Itu akan kita bicarakan pada segmen berikutnya. Jadi pada intinya ya, termometer yang paling sering kita gunakan ini bekerja berdasarkan pemuaian cairan ya. Kemudian pemuaian cairan ini, cairan yang dipanaskan memuai saat air membeku atau air es mulai meleleh ya, itu ditetapkan sebagai titik bawahnya. Dalam perhitungan biasanya seperti itu, dikasih garis, terus saat air mendidih itu dikasih garis, terus kemudian dibikin skala sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing. Nah, begitulah cara kerja.